Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya Zora, Reno, dan juga Hilda yang akan mengkhianati Bastian Rahardian, dan mereka akan bergabung dengan Lian Bagaskara untuk menghancurkan Bastian. Nah, kira-kira apakah rencana dari Zora, Reno, dan juga Hilda ini akan berhasil? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini hidup Reno, Zora, dan juga Hilda memang sangat memprihatinkan ya kawan-kawan. Ya, setelah mereka diusir dari rumah Bastian ya kawan-kawan, mereka pun terluntang-lantung di jalanan. Bahkan mereka tidak bisa menyewa tempat yang nyaman untuk mereka tinggali ya kawan-kawan. Mereka bahkan harus tinggal di kontrakan yang sangat murah, dan tentunya kontrakannya sangat kotor dan juga bau ya kawan-kawan. Apalagi di sana juga banyak sekali tikusnya, sehingga membuat mereka benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Hal ini membuat mereka berpikir ini semua karena ulah dari Amira, sehingga mereka akan mencari jalan untuk bisa menghancurkan Amira. Sehingga saat itu Zora pun kepikiran bahwa dirinya akan bergabung dengan musuh terbesar dari Bastian Rahardian, yaitu Lian Bagaskara. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Zora terlihat sedang berbicara bersama dengan Pak Kusno dan juga beberapa orang suruhan dari Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Di mana di sana saat itu Zora terlihat sedang bernegosiasi dengan Kusno tentang kerjasama yang akan mereka lakukan. Ya, Kusno memang sangat membenci Bastian Rahardian karena Bastian hampir saja menghilangkan nyawa Kusno. Dan hal itulah yang membuat Zora akhirnya yakin bahwa dengan bergabung dengan mereka, Zora, Reno, dan juga Hilda bisa membalaskan rasa kesalnya kepada Bastian Rahardian yang telah membuat hidup mereka menderita seperti saat ini. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Kusno akhirnya menyetujui apa yang Zora tawarkan karena itu cukup menarik, dan Kusno akhirnya membawa Zora ke markas tempat mereka berkumpul ya kawan-kawan. Dan di sana kita bisa melihat dengan jelas bagaimana tatapan Zora, Reno, dan juga Hilda. Mereka benar-benar sangat antusias ya kawan-kawan untuk bertemu dengan Lian Bagaskara, karena mereka juga tahu bagaimana Lian selama ini telah banyak sekali membuat kekacauan dan merugikan perusahaan dan bisnis dari Bastian Rahardian. Zora berharap Lian itu mau bekerja sama dengan dirinya agar hal ini bisa menguntungkan untuk Zora. Yang pertama yaitu Zora bisa mendapatkan tempat tinggal, dan yang kedua Zora juga bisa menghancurkan Bastian dan juga Aksa ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tak lama setelah itu, akhirnya Lian Bagaskara pun menunjukkan wajahnya ya kawan-kawan, dimana Lian turun dari lantai atas dan menemui Zora, Reno, dan juga Hilda. Saat itu Hilda dan juga Reno berusaha untuk menekan Zora ya kawan-kawan, agar Zora mengatakan hal-hal yang membuat Lian semakin yakin dengan kerjasama mereka. Namun nyatanya mendengar semua penderitaan yang dialami oleh Zora, Reno, dan juga Hilda, saat itu Lian malah justru tidak menghiraukan mereka. Lian malah justru bahagia ya kawan-kawan melihat anggota keluarga Rahardian menderita seperti saat ini. Ya, bahkan Lian pun tentunya bukan orang bodoh. Lian berpikir bahwa Zora, Reno, dan juga Hilda saja mampu untuk mengkhianati Bastian. Lalu, apakah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mengkhianati Lian? Oleh karena hal itu, Lian menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka bertiga dan mengeksekusi mereka bertiga. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Reno, Zora, dan juga Hilda terlihat sedang berada di dalam mobil. Tangan mereka diikat dan mata mereka pun ditutup dengan kain. Saat itu, Zora dan juga Hilda pun sangat ketakutan karena mereka tidak tahu mereka mau dibawa kemana dan mau diapakan. Namun untung saja Reno saat itu tetap bersikap tenang dan berusaha untuk meloloskan diri. Hingga pada akhirnya Reno pun berhasil untuk membuka penutup mata dan juga pengikat tangan ya kawan-kawan. Reno juga sempat menghajar salah satu anak buah Lian yang menghadang Reno, Hilda, dan juga Zora untuk keluar. Ya, namun pada saat mereka berhasil untuk melepaskan tali ikatan dan juga kain yang menutupi matanya, mereka tidak serta-merta bisa lolos begitu saja karena memang mereka saat ini berada di atas mobil, sehingga saat itu mereka harus benar-benar melompat untuk bisa lolos dari sana. Namun tidak ada yang berani, bahkan Reno pun sampai bergelantungan di pintu, sehingga membuat Zora dan juga Hilda ikut ketakutan ya kawan-kawan. Nah, ternyata pada saat mereka sedang bergelantungan di pintu, Amira yang saat itu sedang lewat bersama dengan Yuda ternyata melihat mereka ya kawan-kawan, sehingga Amira pun saat itu merasa kasihan dengan mereka bertiga. Nah, kira-kira apakah nantinya Amira akan menyuruh Yuda untuk menyelamatkan Reno, Hilda, dan juga Zora? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.